wabarakatuh. Balik lagi di channel Bunda Dosen. Hari ini Ibu akan menjelaskan mata kuliah keamanan data dan informasi pertemuan 13, keamanan mail server. Berawal dari electronic mail atau yang disebut dengan email atau yang biasa disebut dengan surat elektronik, ini merupakan metode pertukaran pesan antara orang yang menggunakan perangkat elektronik. Ini mulai diterapkan penggunaannya secara terbatas pada tahun 1960-an dan pada tahun 1970 telah mengambil bentuk seperti yang kita kenal dengan email. Email beroperasi di seluruh jaringan komputer yang saat ini, utamanya adalah jaringan internet. Alamat email menggunakan nama user dan domain seperti nama usernya, nama domainnya. Pemanfaatan email menggunakan protokol SMTP, ya, Simple Mail Transfer Protocol. Dia bekerja di port 25 atau UUCP. Protokol SMTP hanya bekerja untuk komunikasi dengan server mail remote, tidak untuk server lokal. Sedangkan pengguna email dapat membaca email menggunakan protokol POP3. Setiap pengguna memiliki mailbox pada mail server tempat mail yang ditujukan kepada pengguna tersebut disimpan. Nah, sistem email memiliki dua komponen. Pertama adalah Mail User Agent atau MUA. Ya, di sini contohnya Pin, Eudora, Netscape, Outlook, dan Pegasus. Ada lagi Mail Transfer Agent yang melakukan pengiriman email seperti SendMail, Gmail, Xsim, Postfix, MDaemon, dan Exchange. Cara kerja email adalah ketika email dikirim, pesan dialihkan dari server ke server sampai ke server penerima. Kemudian lebih khusus lagi, pesan dikirim ke server mail yang bertugas mengirim email, disebut dengan MTA, untuk mail transfer agent ke MTA penerima. Di internet, MTA berkomunikasi satu sama lain menggunakan protokol SMTP. Sehingga demikian secara logis disebut dengan server SMTP. Cara kerja email yang kedua, MTA penerima kemudian mengirimkan email ke server surat masuk atau mail delivery agent yang menyimpan email saat menunggu pengguna untuk menerimanya. Ada dua protokol utama yang digunakan untuk mengambil email pada MDA, yaitu POP3 ya, atau Post Office Protocol. Ini digunakan untuk mengambil email dalam kasus tertentu dan meninggalkan salinannya di server. Ada juga yang disebut dengan IMAP, Internet Message Access Protocol. Digunakan untuk mengkoordinasikan status email terbaca, hapus, pindahkan, atau read di beberapa klien email. Dengan IMAP, salinan setiap pesan disimpan di server, sehingga tugas sinkronisasi dapat diselesaikan. Nah, berikut adalah gambaran dari cara kerja email. Nah, di sini email klien, ya. Kemudian kita menggunakan jaringan LAN melalui MTP server, ya. Kemudian diterima oleh email klien, ya. Cara kerja email yang berikutnya, MTE bertindak sebagai kantor pos, area penyortiran dan operator surat yang menangani transportasi pesan. Sementara MDE bertindak sebagai kotak surat yang menyimpan pesan sebanyaknya volume yang akan diizinkan. Agar setiap orang tidak memeriksa email pengguna lain, MDE dilindungi oleh nama pengguna tersebut yang login dengan kata sandi dan username. Cara kerja email, pengambilan surat dilakukan dengan menggunakan program perangkat lunak yang disebut dengan MUA. Ketika MUA ini adalah program yang diinstal oleh sistem atau yang di klien kita seperti browser, ya, Mozilla, Thunderbird, Microsoft Outlook, Eudora,
Lotus, dan masih banyak lain. Kemudian email risk, ya. Serangan terhadap email. Email juga punya resikonya, ya. Jadi kita apabila diserang, kita harus berfokus pada satu, pengiriman dan eksekusi malicious code. Basic email hanya berupa teks ASCII yang tidak dapat langsung dieksekusi. Serangan malware, virus, etc. dapat dilakukan dengan menggunakan attachment pada email, collaboration tool, serta kebocoran informasi yang sensitif. Komponen email. Email punya 3 buah komponen, yaitu envelope atau amplop gitu ya. Ini digunakan oleh MTA untuk pengiriman, biasanya dengan 2 buah perintah SMTP. Seperti ini. Header digunakan oleh user agent. Ada kurang lebih 9 field header, yaitu receive, message ID, from, date, reply to, expon, xmailer to, subject. Setiap file field header berisi sebuah nama yang diikuti oleh sebuah titik 2 dan nilai dari field header tersebut. Body merupakan isi pesannya. Nah, ini adalah contoh email ya. Ada from, to, reference ya, subject, date. Email dengan attachment. Seringkali pada saat kita mengirimkan email, kita perlu melampirkan dokumen ya atau apapun. Contohnya di sini email dengan attachment ya. Konten tipenya apa? Kemudian konten description-nya, konten disposition-nya ya. Kemudian ada lagi mail bomb atau biasanya ini berupa spam yang dikirimkan ke banyak alamat oleh satu pihak atau spammer. Dia menggunakan apa yang disebut dengan istilah email bombing ya, yang dikirimkan ke banyak alamat email yang didapat dari mailing list tertentu atau daftar alamat email yang dimiliki oleh spammer. Proteksinya, kita harus membatasi ukuran email, kuota disk, dan menggunakan filter khusus. Kemudian mail relay, ini menggunakan server orang lain untuk mengirimkan email. Akibat bandwidth orang lain terpakai untuk mengirim email dan mengelabui penerima email. Proteksinya, mail abuse, ya, prevention system atau RBZ, Open Relay Black Hole Zone, RDB, Open Relay Database, dan RBL tipe service. Yang berikutnya adalah spam. Adalah suatu email yang membawa pesan-pesan yang sifatnya komersial, bisa menjual jasa, barang, atau menawarkan sesuatu hal yang menarik. Bisa dianalogikan ini sebagai suatu junk email yang masuk ke dalam mailbox. Seringkali ini tidak membawa pesan yang penting bagi tujuan atau si pemilik email, sehingga sangat merugikan pengguna email. Bagaimana pertama kali spam terjadi? Nah, ini pada bulan Mei 78. Jaringan ARPANET sebelum internet terbatas pada lingkup militer dan akademis diprakarsai oleh seorang pekerja digital Equipment Corporation. Spammer pertama tersebut menyalin daftar alamat email pada pengguna ARPANET dan mengetiknya satu persatu dalam file carbon copy yang hanya mampu menampung 320 alamat email. Setelah ARPANET berkembang menjadi internet, pesan yang tergolong ke dalam spam pertama dikirimkan seorang mahasiswa bernama Dave Rhodes dengan judul email McManifest dan mempostingnya di Usenet. Masih pada tahun yang sama, 2 orang pengacara Amerika Serikat, Cantor dan Siegel, mengirimkan pesan iklan Green Card Lottery kepada 6.000 newsgroup dalam waktu yang bersamaan
sehingga menyebabkan server Usenet collapse banyak 15 kali. Bagaimana pencegahan agar spam tersebut tidak terjadi? 1. Kita memfilter email yang masuk ke dalam mailbox dengan men-setting konfigurasi pada email tersebut. 2. Untuk Outlook Express, Firebird, dan program email klien yang lainnya dapat diatur dari setting atau konfigurasi software tersebut. Nah, ini contoh email spam ya. Kemudian ada lagi spam DOS. This operating system dilancarkan melalui pengiriman ribuan email ya, menggunakan email address pengirim milik orang lain atau korban. Korban akan dibanjiri email berisi komplain, bouncing, dan sedikit respon. Email address memiliki korban jadi tidak dapat digunakan. Bila email address milik korban masuk ke dalam address yang di blacklist akibat dianggap sebagai spammer, maka korban akan kesulitan mengirimkan email yang legitimate. Blacklisting. Nah, blacklist merupakan database yang berisi alamat internet, nama domain, maupun IP address yang digunakan oleh spammer. Ini untuk menyaring spam yang masuk ke dalam jaringan mereka dan dengan cara menyimpan IP address spam pada database name server. Spam filter ini untuk identifikasi message body, menggunakan analisa statistik, dan beberapa kata yang dapat diidentifikasi. Ini contoh gambaran dari email reply attack ya, dimana ini email client 1 sender, kemudian kita menggunakan network dengan mail server untuk mengirimkan data ke klien mail client 1 recipient atau si penerima. Kemudian di sini dalam jalur pengiriman ini ada sniffing ya, attacker dia menemukan sniffing dan capture an email. Attacker modifier and resend the capture email. Inilah yang disebut dengan email reply attack. Persyaratannya secure email, non-disclosure of the content of the email message ya, menggunakan enkripsi, kemudian hashing atau message disguise algorithm, verification of sender, serta verification of recipient menggunakan public key encryption. Protokol email atau brief review ini protokol yang terlibat dalam pengiriman email seperti SMTP, POP, IMAP ya. SMTP digunakan untuk pengiriman email antar server. Email klien mengambil email dari server menggunakan protokol POP atau IMAP. Nah, ini adalah tipikal SMTP conversion. Sedangkan POP, Post Office Protocol, digunakan untuk mengambil email dari server. Versi paling akhirnya adalah POP3. Beberapa email klien, contohnya Mozilla, Thunderbird, akan menghapus email dari server setelah email di-download ke workstation klien. POP3 tidak dapat digunakan, tidak mensupport pengiriman email. IMAP, Internet Message Access Protocol, protokol untuk mengakses email yang ada di remote server. IMAP sering digunakan untuk remote file server. Fiturnya mirip seperti POP3 tetapi kinerjanya lebih baik ya, lebih efisien dan bandwidthnya lebih kecil. Yang berikutnya secure email protocol, mulai dari PGP, PEM, MIME ya, MSP, dan public key cryptography. PGP atau disebut dengan Phil Zimmermann ini program enkripsi pada awal tahun 90-an. Ini untuk mengenkripsi email maupun file. Sedangkan PGP, Pretty Good Privacy, menggunakan public key cryptography untuk menjamin confidentiality. PGP juga menggunakan digital signature untuk autentifikasi identitas pengirim
menjamin integritas message, dan menyediakan non-repudiation. PGP juga bisa untuk mengenkripsi file, dipasarkan oleh network associate. PGP freeware dapat didownload di beberapa sejumlah situs website. SSH Tunnel atau Secure Shell ini program login ke remote machine untuk mengeksekusi perintah di dalam remote machine. Nah, SSH ini ditujukan untuk mengganti RLogin dan RSH. SSH menyediakan komunikasi yang aman dan terenkripsi di antara dua host yang untrusted melalui jaringan yang tidak aman menggunakan symmetric key. Nah, ini adalah key exchange-nya ya. Client protokol SSH. Bahwa dia sifatnya public. Session key-nya ada di client, servernya encrypt. Pembentukan SSH tunnel. Nah, ini merupakan SMTP lokalnya ya, dan server portnya. Kemudian kita gunakan bilangan antara 3000 sampai 65000 sekian ya, untuk pemilihan source portnya. Dan kita lakukan configuration, simpan sampai caranya selesai. Kemudian email client setting ya. Ini menggunakan nomor port pada POP3 lokal yang sudah didefinisikan sebelumnya. Sesuai dengan nomor port SMTP lokal yang sudah didefinisikan sebelumnya. Nah, ini merupakan contoh apabila jaringannya aman ya, tidak ada note atau catatan apapun. Oke, Ibu rasa cukup penjelasan Ibu ya, sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.